Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to informasi yang asik-asik. Oke somet, sekarang kita mau bahas tentang 4 cara pengusaha mengatur waktunya. Nah, gimana sih teman-teman? Karena kan yang kita tahu ya, sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis, kadang tuh pekerjaannya nggak cuma sebagai pebisnis aja. Ada yang sambil jadi mahasiswa, ada yang mungkin ada kerjaannya sebagai freelance atau kerja di tempat lain. Nah, biasanya banyak melakukan hal-hal yang nggak cuma bisnis aja gitu. Nah, yang kita tahu juga waktu itu kan adalah uang. Nah, itu kan mahal banget ya teman-teman, karena waktu itu nggak bakal bisa terulang lagi. Misalnya kita melakukan hari ini, terus kita mau ke depannya kita mau melakukan apa, kita nggak bisa mengulang waktu sebelumnya. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik mungkin, itu benar banget. Apalagi untuk seorang pebisnis, untuk seorang pengusaha, pasti itu membagi waktunya itu kita nggak tahu nih gimana caranya. Apakah dari pagi sampai malam itu benar-benar kerja, apakah nggak ada istirahatnya. Nah, itu gimana nanti kita bahas. Nah, cara yang pertama adalah tetapkan rutinitas baik di pagi hari. Nah, kenapa di pagi hari? Karena waktu pagi itu adalah waktu yang akan membawa kita ke siang harinya itu seperti apa, sore harinya seperti apa, sampai malam itu seperti apa. Jadi kalau misalnya waktu pagi kita isi dengan hal-hal yang positif, seperti apa contohnya? Kayak misalnya baca buku atau olahraga. Nah, itu nanti teman-teman insya Allah siang, sore, sampai malamnya juga jadi ke bawah positif, jadi ke bawah produktif gitu. Itu pagi itu menentukan bagaimana kita sampai malam harinya. Jadi usahakan teman-teman, apalagi seorang pebisnis, pagi-pagi nih jangan sampai mager-mageran, jangan sampai tidur-tiduran gitu. Nah, setelah kalau untuk yang muslim ya, setelah sholat subuh teman-teman boleh olahraga atau boleh baca buku atau melakukan kegiatan hal-hal yang positif lainnya. Oke, yang kedua, teman-teman caranya gimana? Caranya adalah kerjakan hal yang paling sulit terlebih dahulu. Sulit atau penting boleh, karena kan banyak ya orang yang berpikir aku mau ngerjainnya yang mudah dulu deh biar cepat gitu. Nah, tapi beda kalau untuk seorang pebisnis, untuk seorang pengusaha, mereka itu kebanyakan memilih untuk mengerjakan yang sulit dulu. Karena kalau misalnya yang sulit aja udah bisa dilewati, insya Allah yang mudah juga pasti bakal bisa dilewati gitu ya somet. Teman-teman ketika menemukan sesuatu hal yang sulit atau masalah yang sulit, teman-teman kerjakan dulu yang sulit, selebihnya baru yang mudah. Nah, yang ketiga nih yang penting banget somet, yaitu buat jadwal yang realistis. Nah, kenapa planning itu penting banget untuk seorang pebisnis? Gak bisa nih tiba-tiba seorang pebisnis itu, aku kayaknya hari ini mau branding deh ke rumah si A, besok aku mau ke rumah si B, ternyata besoknya kita nggak ke rumah si B, kita malah ke rumah si C. Nah, itu kan kenapa kita harus butuh planning. Jadi penting banget kita bisa mengatur waktu kita. Pagi ini kita mau kemana, siang ini kita mau kemana, sore mau kemana. Jadi dari malam itu kita sudah menyiapkan waktu-waktunya. Jadi biar gak bingung besoknya aku kemana ya besok gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih aja planning-planning yang sudah teman-teman buat itu. Itu penting banget teman-teman. Nah, itu penting banget untuk menjaga produktivitas teman-teman di setiap harinya. Jadi nggak boleh berpikir gimana nanti aja deh, tapi harus berpikir nanti gimana ya gitu. Nanti gimana ya teman-teman, aku kan besok mau ke rumah si A. Nah, di rumah si A itu aku harus ngapain, aku harus branding apa, aku harus menjalankan apa. Atau teman-teman, hari ini aku harus menjalankan planning teman-teman yang pertama, besok planning teman-teman yang kedua gitu. Jadi biar ada tahapannya gitu, nggak mengalir kayak air. Oke, ini yang keempat nih, yang terakhir, dan ini yang penting banget yang terakhir. Banyak pebisnis atau pengusaha ketika menjalankan bisnisnya dia merasa down, merasa gagal. Kenapa? Itu karena mereka terlalu bersemangat, terlalu serius menjalankan bisnisnya. Padahal kita juga punya hak sendiri untuk bisa istirahat dulu teman-teman. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa capek, lagi ngerasa down, teman-teman gak apa-apa istirahat dulu, tapi jangan sampai menyerah. Jadi nanti ketika teman-teman istirahat nih, teman-teman bolehlah healing atau jalan-jalan dulu, cari udara yang segar, cari ide-ide lagi untuk menjalankan bisnis selanjutnya. Nah, boleh itu istirahat, tapi jangan lama-lama ya. Dan teman-teman juga cukup istirahat aja, dan besoknya harus dilanjutkan lagi dengan planning-planning yang sudah teman-teman
teman-teman tentukan. Itu penting banget teman-teman. Boleh seorang pebisnis itu nggak selamanya harus ngerjain bisnis terus, yang ada kan nanti malah pusing, terus kitanya juga jadi banyaknya down. Nah makanya itu ambil hak kamu untuk istirahat. Dengan istirahat kita bisa, pikiran-pikiran kita bisa juga jadi kembali positif, kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang produktif setelahnya. Nah itu tadi sobat 4 cara pengusaha mengatur waktu yang baik. Pokoknya teman-teman kalau misalnya ada cara lain boleh banget tulis di kolom komentar ini. Kak aku juga ada cara tersendiri nih, aku kalau misalnya lagi down aku biasanya begini. Nah teman-teman boleh banget ya tulis di kolom komentar. Itu saja tipsnya. Teman-teman boleh request juga, Kak aku mau dong selanjutnya informasi bahas tentang ini. Nah boleh banget ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya dan di share juga ya teman-teman, karena biar tidak ketinggalan video terbaru dari Yes Indonesia. Itu saja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.